Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Grati Pasuruan, yang kami hormati pemateri hari ini Bapak Vicky Risnanda Arif, dan yang terhormat Ibu Ketua Kombel Belajar dan Berbagi, serta tak lupa Bapak Ibu hadirin anggota Kombel Belajar dan Berbagi yang sedang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama dapat hadir dan berkumpul dalam acara desiminasi budaya positif di SMAN 1 Grati Pasuruan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Kombel menempati rangkaian acara yang ketiga. Dan dilanjutkan dengan acara inti, desiminasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh Bapak Vicky Risnanda Arif. Dan acara ini diakhiri dengan penutup atau doa. Agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran bi suratil Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'illah lahumul Fatihah. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sulsel Ibrilia SPD. Kepada beliau waktu kami aturkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Kombel Belajar dan Berbagi yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Erlita Milandari MPD. Kepada beliau waktu kami haturkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMAN 1 Grati. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kami bisa melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Vicky Risnanda Arif SPDGR dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya syafaatnya kita sangat-sangat kita butuhkan di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah, di sini sebagai Ketua Kombel dari Semanegra Belajar dan Berbagi, kami harapkan nantinya Bapak Ibu bisa belajar mengenai budaya positif yang biasanya kita mungkin ketika di dalam mengajar itu biasanya masih menggunakan apa itu hukuman, kemudian apa itu reward, sehingga harapannya nanti melalui belajar budaya positif ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menumbuhkan bagaimana caranya untuk mempelajari anak-anak yang bisa menyenangkan tanpa paksaan. Anak-anak juga istilahnya juga paham. Bapak Ibu bisa belajar tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Begitu ya Pak Vicky. Mungkin itu saja dari saya. Semoga nantinya apa yang dilakukan hari ini, diseminasi ini membawa hasil yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang kita harapkan terwujudnya disiplin positif untuk seluruh guru dan murid di SMA Negeri 1 Grati bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri hari ini yaitu Bapak Vicky Risnanda Arif SPDGR. Kepada beliau waktu kami haturkan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya yakin Bapak Ibu juga ada kegiatan untuk mengajar, pendidikan dan sebagainya di sekolah masing-masing. Dan alhamdulillah di sini bisa kumpul. Yang jadi jauh dari Muling, dari mana-mana, ini luar biasa. Teman-teman CGP dan juga Bapak Ibu guru yang lain, komunitas Kombel Belajar Serang Satu Grati. Oke. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, dan yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu, ini adalah diseminasi atau bahasa mudahnya itu penyebaran, menularkan ilmu yang saya pelajari di sini tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi misalkan nanti dalam perjalanannya mungkin ada kalimat atau mungkin penjelasan saya yang kurang berkenan atau kurang monggo langsung diingatkan karena di sini sama-sama belajar. Nah, ini dalam rangka tugas untuk modul 1.4 CGP angkatan 10 yang sedang kita nikmati prosesnya sampai detik ini. Nah, sebelum jauh ke sana, Bu, ini ada teori banyak. Sebenarnya kalau kita berbicara budaya positif, itu sudah sering kita laksanakan meskipun tidak harus kita tuliskan.
saya yakin di sekolah Bapak Ibu semuanya, baik yang tingkatan TK, SD, SMP maupun SMA, itu tidak ada sekolah yang tidak ingin memunculkan budaya positif. Maaf, tidak ada yang tidak ingin memunculkan budaya positif. Pasti semuanya budaya positif. Dari awal masuk ke sekolah ada 3S, 5S, ya. Banyak sekolah itu banyak S-nya, terserah 7S, 5S maupun 3S itu macam-macam. Kalau di sekolah kami juga ada 5S. Ya mungkin pengertiannya macam-macam juga, sapa, salim, senyum, dan SS yang lain gitu, itu dari awal masuk. Kemudian masuk ke lobby, ada resepsionis. Kalau pagi ada siswa kami di SMA Grati itu yang siap untuk mengaji Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ke SMA Grati jam 7 kurang 10, itu di sini seperti ada murotal. Ada murotalnya gitu Bu, dan itu real setiap hari ada piketnya, dan itu kami piket dari kelas 10, 11 siapapun mendaftar dulu. Nah lanjut berikutnya sama, sebelum anak-anak mulai pelajaran di tempat kami di ruang guru berdoa itu panjang, jadi kadang memotong waktu kami ngajar itu sampai 15 menit. Misalkan ada yang sakit doain, yang misalkan ada yang meninggal dan sebagainya, lama gitu. Dan seperti hari Jumat ada hataman Bu. Jadi sama, kalau tidak ada Jumat lagi di tempat kami hataman, karena selama seminggu ini sudah hataman, mungkin sudah banyak seperti itu, budaya seperti itu, budaya misalkan Bapak Ibu guru ini juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah hatamannya di hari Jumat. Nah, itu ada sampai lama sekali dan itu udah berjalan. Artinya sempat saya sampaikan waktu ruko bahwa sekolah kami itu selain dari akademik dan non akademiknya yang bahasanya itu harus dipelajari dan dipelajari, tapi ada juga sisi spiritualnya. Sampai ada yang anak-anak bilang guyonannya itu mangrati, karena saking nemennya santrinya, gitu. Santrinya sampai ada yang bilang mangrati, bukan sangat-sangat ngerti lagi seperti itu. Karena memang budaya religinya benar-benar tanamkan, seperti visi kami adalah santri. Oke, baik Bapak Ibu, masuk di budaya positif. Kalau saya boleh bertanya, di masing-masing sekolah budaya positifnya apa Bu yang jadi ciri khas? Mungkin dari Bu Sulut dulu. Bu Sulut, daerah di budaya positif yang Ibu pahami atau jadi ikon di sekolah itu gimana? Jadi kita selalu menanamkan ke pendidik biar kelihatan. Iya, siap. Ini budaya positif Mic-nya, Bu. di Mungkin butuh mic ya? Mic-nya wireless-nya dipakai. Aku ini luar biasa. Tidak apa-apa, ini mau tinggal apa? Menurut saya budaya positif itu menanamkan sebuah kedisiplinan di mana budaya positif itu cara kita menanamkan budaya positif kepada anak-anak itu yang pertama adalah dari tauladan kita sebagai pendidik. Terus kemudian contoh kecilnya seperti ini. Jika kita masuk jam 7 sebagai pendidik, kita sebelum jam 7 kita harus nyampe di sekolahan lebih dahulu. Itu merupakan tauladan. Kalau kita sebagai pendidik jam 7 masuk tapi pendidiknya jam 7:30, bagaimana murid-murid kita? Seperti itu. Nantinya mereka hilang kepercayaan kepada kita sebagai pendidik. Bu guru, Pak guru jam 7:30 aja masuk. Ngapain aku harus jam 7 masuk? Gitu kan, seperti itu. Terus kemudian dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaannya seperti apa? Jadi setiap hari kegiatan yang mengandung kedisiplinan kita harus usahakan dengan kegiatan pembiasaan seperti itu agar anak menjadi anak yang tanggung jawab dan mandiri. Itu sebagai kita harus menjadi pendidik, kita harus menjadi tauladan atau contoh yang baik untuk anak-anak agar anak-anak dapat mencontoh nilai positif dari kita, seperti itu. Oke, itu keren sekali gitu. Nanti berdiri saja Bu, karena kabelnya cuma satu ini.
Itu kalau di TK boleh. Coba misalkan saya dengar dari SD Pak bisa mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif kalau di lembaga saya sebenarnya betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Vicky, bahwa kegiatan budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari. Salah satu contohnya seperti datang sebelum jam 7, kemudian bersalaman terhadap sesama siswa, bersalaman antar dari siswa ke guru, seperti itu. Kemudian juga selalu menyampaikan penyampaian yang sopan. Itu juga menurut saya merupakan budaya positif. Jadi kalau yang menyayangi yang adik kelasnya, kemudian menghormati kakak kelasnya, seperti itu yang dilakukan setiap hari di lembaga kami. Menurut saya itu merupakan budaya positif. Contohnya lagi, benar, di SD kami juga mengadakan kegiatan setiap hari Jumat Legi itu mengadakan istighosah. Itu menurut saya budaya positif yang berkaitan dengan religi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Teman-teman Pak Hamzah, ini luar biasa. SMP tidak ada. Nanti Bu Nani dan Bu Umu Farah nanti saja. Unik ya. Bukan. Boleh Bu, santai mawar. Oke. Berikutnya. Ini Bu ya, kalau kita teori kita lewati saja. Masih dengan budaya positif Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita kulit detail tentang budaya positif, ini sering aja Bu ya. Mungkin sempat dibahas waktu itu dengan Bu Nani, saya masih ingat bagaimana siswa kita semua mungkin ya. Kalau di SD si nurut mungkin Bu, atau di TK nurut 6. Kalau di SMA, SMP bukan berarti ya, maksudnya itu cara bersalaman misalkan ya, bersalaman. Kalau misalkan kita waktu dulu belajar itu kan dicium, kadang benar-benar pakai dua tangan dicium. Sekarang tuh sudah ada pergeseran yang di pipi, di dagu dan sebagainya. Nah, itu kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Maksudnya apakah ya memang diperbolehkan, dalam artian itu kebebasan dan itu hak mereka, anak-anak gitu kan ya, yang mungkin entah itu di keluarganya atau karena banyak lihat dari film-film yang ada di TV dan sebagainya. Nah, saya ingin ada tanggapan mungkin dari Bu Nani yang waktu itu mungkin hanya segelintir orang yang paham pinginnya bagaimana dan sebagainya. Monggo Bu Nani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saat itu saya menanggapi bahwa kalau di SMA itu ada salim. Kalau di SD salim karena usianya belum balik. Usianya kan sekitar 7 sampai 12. Kalau 12 masih aman lah. Yang saya komentari waktu itu karena Pak gurunya ganteng, siswanya yang putri itu juga sudah balik, sudah cantik, sudah manis. Bagaimana perasaannya jika sampai Pak gurunya dengan muridnya yang perempuan ikut apa tidak timbul ser-ser di dalam hatinya begitu. Maka saya sarankan sebaiknya kalau usia SMA salimnya jangan cium gini Pak, yang lain. Bagaimana Bu Nani? Ya ditangguhkan tangannya begitu. Dan sama karena kalau putra dengan guru putra tidak masalah, putri dengan guru putri tidak masalah. Yang menjadi masalah saat guru
putra dengan murid putri. Nah, itu yang saya sarankan kemarin, sehingga ada solusi. Oh iya, ada solusi. Sehingga setiap pagi disarankan untuk wudhu dulu, sehingga kalau dari rumah sudah wudhu itu pasti menjaga untuk tidak bersentuhan secara fisik dengan guru maupun temannya yang laki-laki. Kesannya terlalu idealis, cuma menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena saat kita menuntut ilmu, berangkat dari rumah dalam keadaan suci, insya Allah jernih. Entah itu menerima ilmunya, juga di hatinya juga lebih jernih. Itu saja Pak Vicky, terima kasih. Macam nuwun mengenai luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, itu contoh sekecil ya. Bagaimana contoh yang lain lagi dalam kelas dan sebagainya. Kalau saya masih ingat dulu waktu SD, sebelum masuk kelas ada baris, masih Bu ya sekarang ya? Masih itu, luar biasa. Desa pun sudah tidak ada Bu. Jadi kalau dibariskan mungkin hanya anak paskib saja. Saya punya murid binaan paskib itu kalau masuk ruangan harus baris dulu, laporan dan sebagainya. Bagi sebagian orang mungkin kelihatan aneh, tapi memang itu aturan karena memang kita punya aturan sendiri-sendiri. Oke Bapak Ibu, kan waktu kita terbatas, langsung saja ini ya. Ada 6 materi yang harus dipahami. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini kalau dibahas semuanya saya yakin 1 hari penuh Bu. Apalagi saya juga ada yang ngomongin lebih. Oh siap, lebih dari 1 jam nanti Bu. Nah, ini ada contoh atau perumpamaan di sini, perubahan paradigma. Ini mungkin pernah membaca, yang pernah. A dan B, Anda dan teman. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu lengan tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda atau si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Mantan Bu, bisa membayangkan kan ya? Bapak Ibu yang lain diam saja. Nah, ketika dipraktekkan ya, ketika ada sesuatu di dalam tangan kemudian digenggam seperti ini, kemudian teman Anda menyuruh Anda untuk membuka tangan atau memberikan sesuatu itu, apakah akan jenengan berikan? Gimana Bapak Ibu? Kira-kira diberikan apa enggak? Lihat dulu sih ya, benar. Lihat dulu siapa yang minta ya. Jadi kalau misalkan memang harus diberikan, ya diberikan. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin diberikan, ya pasti akan semakin kuat dan semakin kuat, gitu kan ya? Iya kan? Bisa dipahami ya? Ini ilmunya juga ya dipahami ya? Kira-kira yang bisa membuka dan tidak ini siapa? Diri kita sendiri. Artinya berarti di sini kan ada kekuatan kontrol kita gitu kan ya? Nah, ketika yang meminta itu membuat kita membuka, ya pasti akan kita buka, gitu kan ya? Tapi misalkan kita tidak ingin membuka, siapapun yang minta, entah itu dengan cara diraih dan sebagainya, maka tidak akan bisa kita buka atau kita berikan, oke? Ini perubahan paradigma teori kontrol. Guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Umi bisa mungkin yang sudah bertahun-tahun mengajar nih tentang guru mengontrol murid ini, paradigma. Menurut pandangan Umi bagaimana nih? Ibu Mufarah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini tentang perubahan paradigma teori kontrol. Saya akan mengomentari tentang guru mengontrol murid. Mungkin kalau dulu ya, saat zamannya Bu Guru sekolah ya, saat zamannya Bapak Ibu masih jadi murid, mungkin
paradigma inilah yang diterapkan guru-guru zaman dahulu. Ya, guru selalu mengontrol murid. Nah, guru selalu di bawah kontrol murid selalu di bawah kontrol guru. Jadi kalau guru bilang A, anak harus mengerjakan ini sekarang, bagian yang ini, itu harus diselesaikan saat itu juga. Kalau guru bilang misalnya, anak-anak besok pelajaran IPA misalnya, Bu, boleh dikerjakan di kelas, boleh PR, biasanya guru saat itu ya tidak boleh, harus hari ini selesai. Nah, materinya juga ini harus mengikuti bu guru cara belajarnya. Misalnya ada anak ingin tanya, Bu, boleh berkelompok? Tidak boleh, dikerjakan sendiri-sendiri. Itu salah satu contoh ya, paradigma zaman dahulu guru mengontrol murid, semuanya dikendalikan oleh guru. Padahal sebetulnya tidak. Kalau sekarang kita sudah paham dan sudah mempraktekkan sekali ya, murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak harus guru yang mengontrol murid, karena guru di sini tugasnya hanya mengarahkan murid. Kalau murid mengontrol dirinya itu kurang tepat, guru baru mengarahkan, seperti ini loh nak, yang betul ya. Ini semua jenjang, bukan hanya anak-anak besar, mulai dari TK juga seperti itu. Tidak bisa, apalagi anak TK ya, SD kelas 1, 2, tidak bisa seorang guru akan mengontrol murid, tidak bisa. Murid karpe dewe itu pasti ya, pergi ke sana ke sini, jenuh duduk sini, pindah ke sana ke sini. Kalau dulu kita zaman saya sekolah, ya zaman Bapak Ibu sekolah dulu mungkin masih ingat, kita mau izin keluar kelas saja dulu kan takut ya. Mau pipis itu takut, kita betul-betul ngempet, apalagi sampai mau makan dalam kelas, apalagi sampai mau minum dalam kelas saat itu. Saya merasakan saat itu. Jadi guru mengontrol murid saat itu betul-betul membekas di pikiran kita, di benak kita. Saya teringat saat itu batuk, pingin batuk sebetulnya. Mungkin saat itu agak sakit, tenggorokan tuh batuk dan keluar dahak sedikit. Ingin saya itu meludah, cuma ngempet sekali. Mau jawab pertanyaan guru itu nggak bisa, ya. Mau keluar kelas izin itu nggak berani. Takut, bergerak sedikit dulu itu dilempar penghapus, dilempar kapur tulis ya kan. Itu paradigma dahulu anak-anak. Makanya sekarang kalian bersyukur, baik anak-anak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terbiasa ngajar anak-anak saya, ya mohon maaf. Begitu Bapak Ibu ya, zaman sekolah kita dulu ya. Zaman sekolah saya sama Bapak Ibu saat sekolah jadi murid. Jadi kontrolnya seorang guru kurang mengarah pada budaya positif saat itu. Bukan budaya positif yang membekas, tetapi rasa takut hanya itu saja guru saat itu. Mungkin itu saja Pak Vicky ya. Terima kasih, mohon maaf. Matur nuwun, Masya Allah, menggebu-gebu luar biasa memang. Tapi kalau benar, tapi mungkin sesuai dengan disampaikan oleh Kiai Dewan bahwa kita mengajar mendidik siswa itu kan sesuai dengan zamannya. Kalau zaman kita dulu kan seperti itu benar-benar dilaksanakan Bapak Ibu. Mungkin pernah di antara kita ketika dimarahin Bapak Ibu guru di sekolah, di rumah kita bilang ke orang tua habis juga, gitu kan. Jadi beda dengan zamannya ya. Kemudian ketika kita bahasanya dimarahi waktu itu kan ya, takut sekali gitu, takut sekali. Ya sekarang mungkin takut cuma ada sekali gitu aja ya, berkali-kali mungkin ya. Oke, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga perlu Bapak Ibu. Kadang ketika kita mengkritik atau membuat anak merasa bersalah, itu pasti akan terbekas di otak anak-anak kita. Berikutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu suka dipaksa atau memaksa? Tidak suka. Oke. Berikutnya, bagaimana seorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol
Ini disampaikan oleh Stephen Covey tentang prinsip kepemimpinan, ya, leadership 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda sekarang, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teorinya oleh Ibu. Berikutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisa kita mengontrol seseorang. Ini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam matematika itu apa? Saya mencoba, ya ini kalau stimulus responnya, saya mencoba agar anak-anak semua bisa matematika gitu. Ya, tapi teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa ya? Bisa membayangkan mungkin. Jadi kalau awalnya itu memaksakan atau mengubah agar orang itu sama dengan kita, betul. Nah, kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini kalau misalkan kita ulas lebih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, saya masih ingat ketika saya mengajarkan seseorang tentang murid saya, waktu itu saya punya gambar Bapak Ibu. Kelihatannya itu aneh atau jorok dari sisi ini. Ya, tapi begitu tidak dari sana, ternyata dia pegang anak kecil. Saya tidak munculkan video ini fotonya ya. Artinya semua itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Gitu kan ya. Kita melihat sesuatu seseorang itu, misalkan anak itu malas, gitu kan ya. Kalau kita memaksa kehendak, kelihatan ngantuk dan sebagainya, pasti kita itu kan emosi kan. Apalagi saya ngajar di sini pagi itu telat dan sebagainya, ngantuk dan sebagainya. Kalau kita emosi tok, ya marah bisa aja. Tapi kalau misalkan kita perlahan, kita lihat dari sisi lain, oh ternyata anak itu ngantuk karena mungkin malamnya ada bekerja dan sebagainya. Ya bisa jadi karena ada menungguin ibunya sakit dan sebagainya. Nah, kita mencoba untuk merubah paradigma. Jadi jangan terlalu sering atau mengejustifikasi anak. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol semuanya gitu kan ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gitu ya. Pakai halus nggak bisa, kekerasan. Pak Yaya ya, Pak Yaya, Pak Hamzah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Makasih Bapak Ibu, saya sowan dengan guru SD ini, bikin saya senyum. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah, artinya kalah ya tetap menang gitu ya. Bisa. Jadi misalkan kalian gagal atau kalah, ya sudah itu menang gitu aja. Kita apa? Punya pengalaman baru gitu ya. Betul. Oke, apakah makna disiplin? Disiplin. Bapak Ibu, kita masuk di disiplin ya. Waktu itu saya masih ingat yang saya sampaikan tentang disiplin mengubah kebiasaan dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara disiplin itu adalah tentang tanggung jawab, ya Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab. Ini ada mungkin yang mau menyampaikan sesuatu tentang disiplin. Apa disiplin itu harus mesti kan disiplin itu adalah berangkat pagi jam 7 Pak. Apa gitu? Benar? Oke, salah satu contoh gitu ya. Disiplin itu mengerjakan PR di rumah. Benar? Benar ya. Ada lagi mungkin disiplin yang lain? Disiplin itu kira-kira dari luar atau dari dalam?
dari dalam dan dari luar. Oke. Iya. Ini coba, kalau kita lihat dari maknanya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, sudah jelas di sini Bu ya. Nah, balik lagi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, riwayat, ancaman atau hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ngantuk Bapak Ibu ya. Habis ini ada ice breaking dari usul, tenang aja. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan lebih didetailkan lagi tentang disiplin, intinya kita kalau kita disiplin itu kan Bapak Ibu. Disiplin itu dari tidak hanya tentang berangkat pagi dan sebagainya, tapi dari diri kita sendiri. Saya kalau di sekolah itu mengajarkan anak saya bagaimana disiplin dari diri kita sendiri. Nggak pun kalau di SMA itu kan gurunya harus mari, harus kelihatan keren gitu kan ya. Oh semuanya benar. Gitu. Iya semua guru benar. Jadi iya, benar Bapak Ibu. Jadi sama. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ini kan ada kesempatan ke ruang guru ya. Saya ingin itu di ruang guru dalam pertemuan sambil promosi sekolah saya gitu ya. Ada kaca besar Bu, depannya kamar mandi itu besar, betul sih berkaca lah gitu kan ya. Artinya pagi itu saya kan mesti tahu-tahutan pasti soal guru meskipun mungkin yang anak-anak itu pakai pompa dan sebagainya, tapi gurunya itu pakai air gitu kan ya. Jangan sampai masuk kelas itu tidak sesempurna gitu kan ya. Dirapikan betul. Saya itu gendut Bu ya. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu kan dibasuhkan bajunya. Saya berusaha untuk memasukkan meskipun kelihatannya bawa pejikong gitu Bu. Ya tapi saya tunjukkan ketika saya dari beberapa pacaran saya sampaikan saya pede, saya percaya diri meskipun saya kelihatannya aneh gitu kan ya, tidak seperti yang dulu. Tapi itu salah satu contoh ke mereka ya, bagaimana kalau misalkan pakai lengkap dan sebagainya, pedas dan sebagainya. Kenapa? Saya ajarkan ke mereka bahwa setiap orang atau siapapun deh, ketika melihat sesuatu, kenal dengan orang itu pasti dilihat dari visualnya dulu. Jarang kita kenal langsung hati ke hati, pasti dari visual dulu baru turun ke hati gitu kan. Nah ketika penampilan kita keren ya, keren itu kan bisa menurut saya sendiri. Iya, belum tentu jadi orang lain keren, tidak apa-apa. Itu yang penting diri kita sendiri. Nah, keren ya, itu percaya diri. Nah dari situ, dari ujung rambut sampai kaki, biasakan penampilan itu sudah contoh disiplin ya, disiplin. Karena apa? Ini saya punya murid binaan Paskib itu juga sama. Ketika kalian disiplin, bajunya dirapikan dan sebagainya, itu akan mengikuti semuanya. Dalam artian Bapak Ibu guru juga akan senang lihat anak yang disiplin, yang rapi dan sebagainya. Ya, nanti ilmunya akan mengikuti, pandainya akan mengikuti. Oke. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa agama. Nilai bahan maupun latar belakangnya. Ini next saja ya. Ini nanti malam selesai nih. Ini Bu. Kok ada berganda ini? Iya. Ini dari yang sedikit yang Bu. Iya Bu. Bisa Bu ya? Oke. Ini kemarin di Enggak usah baca bisa.
Sam. Oh, ada suara yang sulit ya. Kita tolong yang moto ya. Dari depan. Mau saya kan MC Bu. Tambah cepat lagi. Sekali lagi ya. Biar Pak Anda tak boyon. Iya. Musiknya kan asik ya. Betul lah emang sayang sekali kan Masya Allah. Oke sudah, terima kasih Bu Sulit. Saya kenal seperti ini memang guru TK luar biasa. Oke, berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal dan juga ada internal tujuan disiplin positif di sini ya. Eksternal dulu dan internal, maaf. Gini contohnya, misalkan bapak ibu atau anak didiknya berangkat pagi jam 7, itu kira-kira motivasinya apa? Kalau motivasinya karena takut terlambat, ya, takut terlambat atau takut dihukum, ya. Kalau anak-anak kan pasti kalau terlambat ada di depan gitu kan, ada di depan tak boleh masuk dan sebagainya. Di situlah bahasanya ya. Dan saya sampaikan semuanya itu tetap terkait dengan sanksi peraturan di sini. Nah, kalau takut karena itu berarti itu motivasi apa kalau itu? Eksternal ya, karena takut tadi itu ya, karena takut dari luar ya. Nah, kalau internalnya bagaimana? Kalau internal itu saya berangkat pagi jam 7 ya karena pengen berangkat pagi gitu kan ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Dari diri sendiri ya. Oke, berikutnya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ayo kelas keselamatan. Bapak Ibu yang diam saja sih. Masya Allah. Kenapa yang di depan saja yang aktif itu? Berikutnya, mengapa ada peraturan 3M? Ini kalau zaman pandemi dulu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter waktu pandemi dulu. Kenapa? Menjaga kesehatan. Oke, mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Ada yang bisa? Kenapa? Tidak terlambat. Ya, tidak terlambat. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, kalau sesuatu seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, ini keyakinan kelas. Nah, coba kita ubah ini ya, dari peraturan menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menjaga yang kelas bersurut. Bersurut tidak sama malu gitu loh. Menjaga kerapian. Oke, bagus ya. Berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai. Siap. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu contoh, makanya luar biasa. Kalau menjadi kepala sekolah tuh Ibu. Keren. Ya.
Dilarang melakukan kekerasan. Ibu, dilarang melakukan kekerasan apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Wah. Bener ya lu? Keren. Oke. Ada ini dihukum oleh penghargaan jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Langsung aja ya ini. Ini mungkin kebiasaan di sekolah yang secara tidak langsung sebenarnya kita hukuman atau konsekuensi ya. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini Bapak Ibu pernah ya? Pernah hukuman? Hukuman. Iya biasa, pengalaman pribadi. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman, sepakat ya? Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman juga. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dioleh. Konsekuensi ya. Itu bukan hukuman ya. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempatnya senggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan. Ayo, konsekuensi apa hukuman? Ini ada karena terlambat ikut pemanasan saat pelajar. Oke, kita cek ya jawabannya. Konsekuensi. Oke ya. Yang terakhir tadi konsekuensi ya. Oke, baik, berikutnya ini ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, paham ya? Hukuman kan menyakitkan kan? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, trauma di sini ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyaman saja, tapi tidak sakit hati. Karena memang tahu, ya. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin kalau konsekuensinya. Ya. Kemudian hukuman itu pemaksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman lagi mendorong anak untuk mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini ya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi, jadi biar paham antara hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir di situ marah, rasa bersalah, dipermalukan, ini yang bullying ya, bisa jadi bullying nanti di situ. Merasa tak dihargai, sedangkan kalau konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya, nah ini. Menurut Bapak Ibu, setujukah Anda jika hukuman kita terapkan agar anak dapat menerapkan disiplin positif? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau konsekuensi setuju? Setuju. Oke. Setujukah Anda penghargaan dapat memotivasi anak agar semangat belajar dan menerapkan kedisiplinan? Setuju? Tidak, hanya ini sifatnya hanya sementara. Setuju sebenarnya. Setuju, cuma tidak apa ya? Setuju tapi abu-abu. Setuju tapi Tidak setuju. tidak harus setiap kegiatan memberikan suatu Oke. penghargaan. Bangkrut gurunya. Oke, berikutnya, setujukah Anda apakah dengan konsekuensi membangun anak untuk selalu melakukan disiplin? Setuju? Oke. Selesai, Pak. Oke. Jangan bisa cukup lebih bisa lebih. Sudah. Ya. Itu Bapak Ibu, oke. 1 jam saja ini. Ini tentang itu. Sedikit.
Iya, iya. Dikit ya. Nggak apa-apa, sampai nanti. Nggak apa-apa. 5 menit aja ya. Ya, ya, oke. Nggak apa-apa kalau dikit. Sampaikan semua, Pak. Biar sampai bisa dijawab. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bisa dipulang kok. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini jelas ya, makan, minum, istirahat dan sebagainya. Kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah dan sebagainya. Berikutnya ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ya, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nih kebutuhan dasar manusia yang ya ada 5 ya, tingkat-tingkat ini. Wah, ini dan Hester ini sudah ada di LRS ya. Oke kalau Ibu, ini kontrol dan sebagainya, saya cepat saja gitu. Karena ini restitusi. Oke baik Bapak Ibu, ini restitusi ya. Kemarin juga sudah kita praktekkan bersama di modul sebelumnya. Maaf dia modul berapa itu Bu? 1.4 demonstrasi ya, konteks kemarin ya dipraktekkan. Saya sudah paham semua di sini. Ini intinya di sini ada 3 ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi itu insya Allah sudah paham semua karena memang kita dibatasi oleh waktu. Mungkin dari yang tadi disampaikan oleh saya di sini. Selesai, Pak. Oke. Cukup lebih besar. Ya, itu Bapak Ibu, oke. 1 jam saja ini. Ini tentang itu. Dikit. Iya, iya. Dikit ya. Nggak apa-apa, sampai nanti. Nggak apa-apa. 5 menit aja ya. Ya, ya, oke. Nggak apa-apa kalau dikit. Sampaikan semua, Pak. Biar sampai bisa dijawab. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bisa dipulang kok. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini jelas ya, makan, minum, istirahat dan sebagainya. Kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah dan sebagainya. Berikutnya ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ya, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nih kebutuhan dasar manusia yang ya ada 5 ya, tingkat-tingkat ini. Wah, ini dan Hester ini sudah ada di LRS ya. Oke kalau Ibu, ini kontrol dan sebagainya, saya cepat saja gitu. Karena ini restitusi. Oke baik Bapak Ibu, ini restitusi ya. Kemarin juga sudah kita praktekkan bersama di modul sebelumnya. Maaf dia modul berapa itu Bu? 1.4 demonstrasi ya, konteks kemarin ya dipraktekkan. Saya sudah paham semua di sini. Ini intinya di sini ada 3 ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi itu insya Allah sudah paham semua karena memang kita dibatasi oleh waktu. Mungkin dari yang tadi disampaikan oleh saya di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, bagus. Berikutnya ada yang tanyakan lagi Bu? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang mau merespon atau mau memberikan sesuatu untuk disampaikan? Oke silakan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang kesimpulan sama refleksi aja ya, Mas ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa untuk menerapkan disiplin positif atau kedisiplinan kepada anak, kita tidak dibenarkan untuk melakukan suatu hukuman atau penghargaan atau konsekuensi di sini. Jadi kita kalau ingin menerapkan disiplin positif kepada anak, kita harus menerapkan itu tadi kata Pak Vicky, menerapkan segitiga restitusi tahapannya. Dan kita memposisikan kita di situ ada 5
posisi kontrol di situ. Ada penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai itu tadi apa saja itu tadi Pak? Merasa bersalah, itu tadi. Tapi posisi kita dari kelima itu apa? Posisi kita yaitu sebagai manajer di situ. Terus kemudian tahapan-tahapan untuk mendisiplinkan anak, kita memakai disiplin positif seperti itu. Refleksi hari ini yaitu saya sangat senang sekali di sini karena kita berkolaborasi, kita saling berbagi ilmu di sini, dan dengan adanya materi yang diberikan kepada Pak Vicky, saya mendapatkan ilmu yang lebih, apa itu restitusi, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan posisi kontrol seperti itu. Terima kasih Bapak Vicky atas materinya. Terima kasih teman-teman saling berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah di ujung acara agar kegiatan ini diberikan keberkahan. Ya, ini MC-nya saya ambil sendiri nih Bu ya. Oke, dari nanti dipimpin doa ya oleh Ustaz Hamzah. Dari saya terima kasih, jika ada salah kata mohon maaf. Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pemateri yang hari ini sangat hebat. Kasih aplaus yang mulia untuk Bapak pemateri kita. Untuk acara pamungkas yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hamzah dari Lekok Pasuruan. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah supaya apa yang kita ikuti hari ini, apa yang kita terima hari ini berupa ilmunya bisa melekat dan bisa barokah, dan kita bisa menerapkan di lembaga kita masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami sebagai pemandu acara, apabila ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Bapak Ibu.